Halo guys, hari ini kita ngobrol sama Kade Ayu. Boleh Kak? Halo Kade semuanya. Ayu ini dia adalah seorang sport enthusiast dan juga mom yang dailynya bareng anak-anak gitu. Dan juga kalau kalian tahu, Kade Ayu ini salah satu pejuang kanker ya Kak. Betul. Yang sekarang tuh lagi giat-giatnya untuk kembali hidup sehat gitu. Kade Ayu hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Harus selalu baik Alhamdulillah. dong. Betul sekali. Betul Kak, I Yes. love your energy Kak. Itu tuh Harus kayak sehat terus. kayak ngebawa aku harus happy Yes, dan itu kerasa benar. banget guys kalau di sini. Oke, jadi hari ini kita bakalan ngobrol santai aja Kak. Oke. Aku mau tahu kehidupan Kak Ayu seperti apa, keluarga, terus anak-anak sampai ke karena outfitnya udah lari-lari kita tanya juga pengalaman larinya, awal mula larinya gimana gitu. Oke, Intinya sip. aku mau seharian bersama Kak Ayu. Oke, sebelum kita lanjut, kita pencet ini dulu. Kita mau ngobrol sambil jalan. Oke, let's Oke. go. Jalan mana nih kita? Kita rutenya sekarang lewat Ancol ya guys. Oke, ke Ancol kita. Ke Ancol kita. Oke. Oke. Kak Ayu gimana? Boleh dong ceritain kesibukannya apa, terus boleh kenalan temen-temen. Oke, halo teman-teman semua, nama aku Diayu Anugraha, aku adalah seorang ibu, seorang istri, dan aku juga adalah seorang pejuang kanker. Terus abis itu sehari-hari kerjaan aku adalah ibu rumah tangga, olahraga, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin diri sendiri tentunya. Gitu. Ngurusin semuanya lah ya. Itulah seorang ibu kan, harus bisa ngurusin semuanya. Bener. Nih aku baru pertama kali ketemu Kak Ayu. Beneran guys, feel saya tuh positifnya kerasa banget energinya. Makanya dari awal ketemu aku jadi yang kayak, duh bisa gak ya gue menyeimbangi energi positifnya, karena jujur positif banget Kak Pasti Ayu bisa nih. dong. Kayaknya di balik situ makanya kita mau tanya Kak Ayu tuh kesehariannya gimana sih? Terus abis itu apa sih Kak Ayu tuh gimana caranya bisa membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang sehat gitu. Kak Ayu, berarti Yes. sekarang kamu lagi suka olahraga apa? Oke, sekarang sih aku lagi suka lari ya emang. Lari. Karena kalau lari itu kan aku bisa bareng sama anak-anak semua Bener. gitu. Anak-anakku juga alhamdulillah mereka semua suka lari gitu. Jadi untuk aku lari bareng sama anak-anak, suamiku tuh kayak quality time. Terus bikin aku jadi semangat gitu kan. Jadi aku buat jadi semangat buat mereka, buat aku selalu jadi sehat buat mereka. Oke. Dan tentunya buat diri sendiri ya. Bener, balik lagi ya guys, harus Iya. diri sendiri juga ikut. Bener. Nah, selain lari apa Kak kamu suka Oke. atau lagi Aku rutin tuh apa? biasa memang selain lari gym. Gym. Aku tiap hari weekdays, Senin sampai Jumat aku gym. Oh. Nah kalau lari biasanya aku hari Minggu. Oh di Minggu. Kalau Sabtunya berarti Sabtu rest. Oh iya Ya. iya benar. Jangan lupa harus rest. Ya. Nah itu, jangan lupa harus rest gitu. Berarti lari sama gym sekarang. Kalau olahraga yang lagi kekinian, Oh, iya. pedal, tenis, itu ya? Iya juga, Iya cuman juga. aku nggak terlalu nge-push ya ke padel karena kemarin aku sempet padel gitu kan, lagi into banget gitu, lagi ambi-ambi banget semangat. Abis itu ternyata aku masuk ICU, kolaps gitu kan. Ternyata ada kanker metas di otak sama di tulang, salah satunya di bagian sini. Mungkin indikasinya juga karena terlalu banyak olahraga. Jadi kebanyakan olahraga itu juga nggak bagus. Oh, Harus iya. ada istirahatnya. Dan over push juga nggak kurang. Maksudnya jangan terlalu over Diforsir nge-pushnya, ya. diforsir badannya. Dan itu bisa jadi menimbulkan penyakit malahan gitu Oke. kan. Buat aku ya, karena aku kan emang ada kanker gitu. Jadi waktu itu sempat kemarin aktif, sekarang aku lagi jalanin pengobatan lagi. Lagi kemoterapi dan target terapi. Terus abis itu jadi aku agak takut untuk nge-push main raket gitu. Cuman tapi kalau untuk yang main santai-santai, happy-happy sih oke. Iya, Gitu. Tapi benar, teman-teman. kalau disuruh main yang ambi, yang harus turnamen, aku takut. Karena kan kita harus jaga-jaga diri ya gitu. Benar. Kadang tuh suka yang kayak lupa sama sebenarnya kapasitas diri Nah kita itu tuh dia, segimana. apalagi kalau misalkan olahraga yang game ya, permainan yang lawan kan. Jadi kan kadang kita suka ambi ya, harus menang, harus nge-push gitu. Benar. Ya makanya sekarang aku lebih milih kayak
yoga, nge-gym, lari. Lari kan juga kita kan mengalahkan diri kita sendiri, bukan orang lain gitu kan. Jadi emang untuk sendiri gitu loh. Olahraga yang nggak perlu harus harus lebih cepat dari dia, ini enggak kan gitu. Iya. Gitu sih. Menarik Kak. Dan ini sebenarnya kenapa aku antusias banget hari ini, jujur salah satunya kamu yang jadi aku untuk bantu podcast sama-sama. Aku kan baru nge-scrolling juga, baru ngepoin kamu nih siapa, gimana dailynya. Dan ternyata setelah dari insight juga, salah satunya yang tadi kamu mention juga, pejuang cancer. Yep. Nah, sebenarnya aku tuh menariknya di situ Kak. Aku jujur pas awal ngelihat kamu perubahan di Instagram yang senang olahraga dan lain-lain, itu tuh jadi ke-trigger, ini semangatnya best banget nih gitu kan. Boleh berbagi cerita gak sih Kak mungkin dari awal perjalanan Kakak ketika Kakak sadar kalau gue ada kekurangan nih, salah satunya penyakit kanker ini. Itu tuh gimana sampai akhirnya sekarang kamu mungkin juga udah bisa jauh lebih legawa dan akhirnya kamu merubah pola hidup kamu tuh sampai sekarang ini gimana? Sejujurnya ya, aku tuh kena kanker tuh ketika aku lagi sehat-sehatnya gitu. Karena sebenarnya kan kanker itu tuh berkembangnya tuh dia nggak secepat itu. Berkembangnya sekitar 5-10 tahun gitu. Jadi mungkin ini sisa-sisa dosa zaman dulu kali ya, baru kelihatannya sekarang gitu. Tapi alhamdulillahnya ketika aku kena kanker di saat aku yang memang lagi olahraga, aku nge-gym gitu kan, memang masa otot aku ada banyak gitu. Jadi untuk efek-efek pengobatan kanker pun di aku tuh nggak terlalu berasa gitu loh. Jadi aku bisa kelihatan seperti ya orang normal. Ya cuman botak aja. Gitu. Cuman ya maksudnya untuk ngejaga mood juga olahraga tuh penting banget. Dan aku tuh seneng lari tuh kalau nge-gym kan itu untuk building otot ya. Otot itu untuk menjaga organ-organ kita gitu. Nah, kalau lari kan kardio ya. Kardio, ketika kita kardio tuh kayak itu overthinking, stress, itu stress relief gitu loh. Jadi terus aku jadi gak overthinking gitu dengan berlari itu kan gitu. Jadi ngebuat aku tenang gitu. Gitu sih, terus habis itu bisa tidur lebih nyenyak di malam hari. Jadi emang olahraga tuh penting banget ya, apalagi kalau yang dulunya kehidupannya agak kurang ya, makanannya nggak benar ya kan, ngerokok. Dulu aku ngerokok, aku ngerokok aktif banget dan itu salah satunya karena itu juga mungkin aku bisa kena kanker. Terus abis itu dan perempuan, kita tuh perempuan tuh rentan banget kena penyakit, terutama kanker gitu. Kayak kanker aku itu bukan karena genetik, bukan karena keturunan gitu kan, tapi bukan karena hormon, tapi memang karena kelainan sel. Karena actually di setiap badan manusia itu ada sel kanker, tapi tidak aktif gitu lah. Gimana cara aktifnya karena apa gitu. Nah mungkin kemarin gara-gara aku perokok aktif banget dari zaman aku dulu kuliah sampai aku hamil. Pas hamil berhenti punya anak, abis itu udah anak-anak udah lumayan gede tuh juga aku ngerokok juga gitu. Nah itu it's a bad thing gitu loh. Aku tuh baru berhenti ngerokok kalau nggak salah tuh di sekitar tahun 2019-2018 deh. Nah berarti kan udah dosa-dosa. Iya kan? Sementara sel kanker itu berkembang tuh 5-10 tahun bahkan 15 tahun gitu. Nah alhamdulillahnya karena aku olahraga gitu kan, jadi pengobatan kanker di aku aman-aman aja alhamdulillah gitu. Nggak yang bikin perubahan signifikan, drastis turun badan atau apapun itu ya. Iya. Nah menarik sih Kak, kalau misalnya pasti kan di situ kan kamu juga ada fasenya ngerasa tuh kayak kok gue gini atau ya bisa dibilang adalah journey-nya nggak nerima takdir atau apapun gitu. Nah gimana caranya sampai kamu tuh, karena menurut aku gini Kak, ketika kita lagi sakit itu pasti banget pikiran kemana-mana kan. Terus banyak cerita juga para pejuang cancer, terus juga aku pun juga ada keluarga yang cancer. Dia tuh pas didiagnosa terus dia ngedrop, akhirnya dia nggak bisa berjuang. Nah kalau dari kamu sendiri turning point-nya tuh apa sampai akhirnya kamu bisa sekuat sekarang? Sejujurnya ya namanya juga manusia ya, aku kan juga manusia ya. Ketika aku divonis kanker tuh
takut banget, sedih banget gitu kan. Kayak ngerasanya, karena kan yang kita tahu kan kanker tuh menakutkan gitu kan. Pokoknya kalau udah kena kanker tuh it's the end of the world gitu kan. Cuma terus habis itu aku sedih. Ya lah wajar lah ya, takut, sedih gitu. Terus nangis terus kerjaannya. Terus tapi ketika aku nangis waktu itu anak-anak ngeliat aku nangis gitu kan. Terus habis itu dia nanya, mama kenapa? Terus habis itu aku bilang dong, mama ada kanker gitu kan. Karena aku memang selalu jujur, terbuka sama anak-anak gitu kan. Gak pernah ada yang kita tutupin gitu kan. Terus habis itu, terus mereka ngeliat aku nangis, mereka malah makin nangis gitu kan. Jadinya mereka, dan ketika aku ngeliat mereka nangis, aku kayak, kok lebih sakit ya ngeliat mereka nangis gitu loh. Daripada aku nangisin diri aku sendiri gitu, nangisin penyakit aku. Jadi di saat itu aku ngerasa, saya harus sehat, saya harus kuat demi mereka. Karena anak-anak aku kan masih kecil-kecil ya, bisa dibilang masih perlu ibunya gitu loh. Terus suamiku juga gitu kan ya. Jadi aku di saat itu aku juga bertekad, aku harus sembuh gitu. Dan aku nggak boleh nunjukin aku tuh lagi sakit gitu kan, nggak boleh nunjukin kesedihan aku, karena kalau aku sedih mereka jadi tambah sedih gitu. Habis itu aku mencari tahu lebih banyak tentang penyakit aku, dan ketika itu ternyata sebenarnya kanker walaupun belum ada obatnya ya katanya, cuman kan maksudnya kita bisa kayak dengan pengobatan yang tepat, dengan kita living a healthy lifestyle, dengan dukungan keluarga, kita pasti bisa kok kalahin si kankernya ini gitu. Dan aku selalu menanamkan di pikiran aku bisa sembuh gitu, bisa sehat gitu, karena our mind is very powerful gitu loh. Jadi apapun yang kita pikirkan itu pasti akan terjadi. Bener. Makanya jangan mikirin yang jelek-jelek. Harus pikirin yang positif. Bener. Dengan berpikiran positif, itu pasti kita akan jadi kenyataan. Karena sugesti kan, Kak. Padahal mah kayak ya udah semua itu ada jalannya. Kalau misalnya selagi kita yang nangkepinnya positif gitu, pasti jalan keluarnya juga pasti akan positif juga anyway gitu kan. Makanya betul, ketika kita berpikiran positif, ketika kita selalu melakukan hal yang positif, kita akan selalu dikelilingi dengan hal-hal yang positif. Tapi Kak, kamu beruntung gak sih punya suami, punya anak-anak, punya rumah yang sangat itu? Itu aku benar-benar sangat mensyukuri akan hal itu. Aku bersyukur banget punya suami yang sangat menyayangin aku, punya anak-anak yang sangat amat nurut gitu kan ya, maksudnya suportif mereka semua ke aku gitu. It's very very blessed, dan aku benar-benar beruntung akan hal itu. Dan karena mereka juga aku jadi kuat gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin keluarga, tadi kan udah sempet yang kayak penyemangatnya salah satu Kak Deayu untuk sembuh kan keluarga gitu kan. Apalagi sekarang ngelihat anak-anak makin tumbuh pada gede, mereka sekolahnya makin pintar, udah mulai ikut mama papanya lari juga bahkan. Nah, kalau dari Kak Deayu sebenarnya apa hal yang paling ditakutin di dalam keluarga itu, terutama untuk anak-anak? Sebenarnya yang ditakutin banyak ya, tapi nggak ada yang aku takutin. Selama aku sama anak-anakku dan suamiku, there's nothing I'm afraid of. Dan satu lagi, karena ketakutan itu benar-benar kalau kita pikirin, kita omongin, jangan sampai ketakutan itu menjadi kenyataan. Jadi better takut itu sama Allah aja. Nggak perlu ada takut-takut yang lainnya. Pokoknya kita positif terus. Benar, Masya Allah. Ini sumpah guys, kalau kalian ada di sini, kalian merasakanlah energi positif ini, percayalah. Karena aku dari tadi tuh ngerasa ngomongnya nyaman, tenang. Karena pembawaan dari Kak Deayunya juga seperti itu gitu. Oke, aku tuh dari tadi kalau dengerin jawaban Kak Deayu ngebahas soal keluarga, anak-anak, jadi keinget rumah gitu, jadi keinget mama. Pasti kan rasa sayangnya orang tua, terutama ibu, ke anak-anak itu kan iya sangat besar lah Kak, nggak bisa dideskripsiin juga segimananya. Tapi Kak Deayu dengan 3 anaknya, apalagi yang sekarang udah bertambah besar, apa sih tantangan terbesar sejauh ini bersama mereka? Tantangan terbesar ya?
apa ya? Alhamdulillah sih so far kita aman-aman aja gitu kan ya. Paling tantangan terbesar adalah ketika memilih makanan sekarang. Karena aku nggak bisa makan daging. Jadi aku nggak bisa makan burger gitu kan. Jadi tantangan terbesarnya adalah memutuskan makan di mana pas pergi. Itu sih. Jadi palingan kalau misalkan aku nggak bisa makan yang ini, ya udah mereka makan dulu, habis itu aku makan yang lain. Kalau nggak ke food court lebih bagus. Jadi kan bisa ada pilihan banyak makanan. Gitu. Kalau dari aku lihat kamu enjoy banget menjadi seorang istri dan juga menjadi seorang ibu pastinya. Of course, yeah. Kira-kira ini aku juga mau sedikit banyak belajar dari kamu lah Kak. Pastinya aku juga punya mimpi untuk kedepannya bisa punya keluarga sangat kamu gitu. Bahkan punya hobi yang sama. Kalau dari kamu sendiri, kalau ngomongin soal keluarga, rumah, dan lain-lain, kira-kira apa sih yang menjadi pondasi kokoh sampai akhirnya keluarga tuh bisa sangat ini loh, keluarga tuh bisa sekuat ini loh? Sebenarnya tuh semua tergantung sama ibu bapaknya. Saya dan suami, kita istri dan suaminya gitu. Makanya dari awal cari pasangan yang emang bener-bener kalian nyambung. Cari pasangan yang emang ngobrolnya nyambung. Cari pasangan yang berduaan aja tuh udah seru gitu loh. Gak perlu ada orang lain. Itu nomor satu. Jadi kan kalau apa aja semua aja yang diomongin nyambung. Jadi anak-anak juga kan pasti kan ngikutin. Kayak aku sama suamiku, aku nge-gym selalu sama suamiku. Aku lari selalu sama suamiku. Karena emang kita biasa dari zaman kita pacaran, ya kita selalu do everything together gitu loh. Dan akhirnya sama sekarang pun anak-anak juga jadi ngikutin kita gitu. Jadi kalau misalkan awalnya kan si yang lari tuh kakaknya aja, si abang. Yang yang kembar tuh tadinya males, ya apalagi yang perempuan kan. Namanya kamu kita pasti perempuan maunya ya, maca, kan? Namanya juga perempuan kan, kena matahari Bener, panas ya kan. bener. Cuman karena dia left out, karena semuanya lari, akhirnya kan mau nggak mau kan ikut juga ya nggak sih. Terus habis itu suamiku sempat bilang, ayolah. Kasihan mama, kita semangatin mama gitu kan ya. Mungkin mama kalau kita bareng-bareng, mama jadi semangat, jadi mau sehat gitu kan. Akhirnya ya udah kita bareng-bareng gitu. Akhirnya yang perempuan pun malah sekarang jadi yang makin semangat dia gitu. Dan bisa kayak amazed aja gitu, kayak teman-teman aku juga nanya, "Dek, gimana sih caranya kok anak-anak jadi kayak kalau mau race apalagi kan. Race kan kita udah harus ada di lokasi tuh jam 5 pagi. Udah ada kan siap-siap kan lama ya. Jam 3, setengah 3 tuh mereka udah semangat bangun gitu kan." Iya gitu. benar. Jadi alhamdulillah dari merekanya juga suka. Iya karena itu tadi mencontoh dari mama papahnya juga. Mama papahnya juga mencontohkan, oh gini loh Kak, Bang, kalau mau lari kita harus set waktu sekian-sekian. Iya. Gitu. Karena memang anak-anak itu kan mencontoh dari orang tua. Jadi kalau misalkan kita cuma ngasih tahu mereka aja apa yang kita mau, ya susah, nggak akan bisa. Tapi kita harus kalau misalkan itu memberikan contoh dan mereka akan mengikuti gitu. Oke, benar. Gitu sih. Buka kelas parenting nggak Kak? Aku juga mau join ke kamu. Aduh, aku juga masih belajar terus nih. Biar sama-sama bisa menemukan. Karena menarik tadi kalau ngomongin soal pasangan. Mungkin di video sebelumnya kita ngobrol sama Mas Kiki gitu kan, cerita POV dari Mas Kiki gimana bisa ketemu Kak Deayu gitu. Nah, aku tuh juga mau cerita nih dari Kak Deayu, awalnya tuh gimana sih sampai akhirnya yakin, oh ya gue mau sama lo, kita bangun rumah kita masing-masing. Kita bangun rumah kita sama-sama. Jujur, Kiki tuh gak pernah ngelamar aku loh. Mas Kiki. Aku tuh dilamar sama keluarganya dan keluarganya ngelamar ke mamah aku. Kebetulan emang papa aku udah meninggal. Oke, jadi keluarga kita tuh emang sahabatan. Jadi papa mamahnya Kiki sama papa mamah aku berteman, sahabat gitu. Jadi aku lahir aja, Kiki tuh nengokin aku gitu. Jadi aku buka mata udah ngeliat calon suami. Cuman karena saking kita keluarga, saking deketnya, tapi jadi dari zaman dulu aku sering main ke rumahnya Kiki, tapi mungkin Kiki ngeliat aku kayak, aduh anak kecil nih gitu, males kan gitu. Jadi aku gak pernah ketemu sama Kiki juga gitu loh. Jadi gak tahu juga gitu. Terus tiba-tiba pas aku SMP, dia SMA, kita kenalan di Plaza Senayan ya. Terus biasalah zaman dulu kan. Gimana sih nongkrongnya kalau dulu tuh di PS? Zaman dulu kan cuman ada mall, itu kan cuman ada sedikit. Gak kayak sekarang gitu kan. Jadi waktu itu di Plaza Senayan, terus tiba-tiba minta tukeran nomor telepon gitu kan.
kan, ngasih nomor telepon, dan belum punya handphone, belum Iya. bisa chatting. Gak yang bisa sleep call ya kan. Zaman dulu yang pakai pager ya kan. Iya, benar. Kalau misalkan mau ngirim message harus malu-malu dulu ke operator. Jadi habis itu ngasih ke nomor telepon rumah. Pas nomor telepon rumah ngobrol, kamu tinggal di mana? Di sini gitu. Oh, aku punya tante tuh. Dia pede banget karena kan emang dia deket banget sama mama aku, sama papaku gitu kan. Terus habis itu dia, wah ternyata kenal gitu kan. Terus habis itu akhirnya dia yang, yaudah deh kita pacarannya nanti aja gitu, tunggu kamu gede gitu kan. Takut dia karena bandel dia masa mudanya, karena nggak mau ngerusak hubungan keluarga kita kan. Jadi nanti aja deh pacarannya kalau kamu. Nah itu dia salah satunya. Omongan adalah doa ya. Jadi kita harus berkata, berucap yang baik karena itu yang akan menjadi kenyataan. Benar. Kayak dulu Kiki bilang, udah kita pacarannya nanti aja. Pokoknya nanti kamu umur 17 tahun, kamu dipitain ya gitu. Diinget ya gitu. Ingat soalnya ingat. Terus habis itu dia menghilang gitu, nggak mau nelfonin aku, nggak mau ketemu aku gitu. Mungkin dia sadar diri ya, takut. Nah terus aku tuh dulu inget banget setiap kali ke rumahnya Kiki gitu, dipangku sama, setiap kali ketemu sama papa mamahnya, aku selalu dipangku sama almarhum papanya Kiki. Oh, okay. Terus dia bilang ke mamahku, ini Diayu jadi anak gue gitu. Kan gue gak punya anak cowok, gak punya anak cewek. Anaknya cowok semua gitu kebetulan. Terus habis itu mamahku juga ketawa-ketawa kan, ya udah ambil aja gitu kan. Terus habis itu ternyata bener dong, aku nikah sama Kiki kan jadi anaknya gitu kan. Itu sih salah satu contoh yang memang ucapan-ucapan kita itu kayak doa gitu kan. Makanya harus berkata, berucap yang baik. Baik, iya benar. Ini kayak cerita-cerita di sinetron ya, yang kita nggak pernah tahu. Tetanggaku adalah jodohku ya kan dari Ternyata kecil. gitu. Kadang-kadang kayak gitu loh. Kadang-kadang kita nggak tahu. Jodoh kita ternyata siapa? Jodoh kita tuh udah ada di depan mata gitu. Kadang-kadang sebagai perempuan kan overthinking ya. Itu saya sekarang ya. Nah sebenarnya kita harus cari yang benar-benar nyaman kan. Kadang-kadang nyari-nyari jodoh kemana-mana, nggak taunya udah ada di depan matanya gitu kan. Iya benar. Balik lagi ya, semua harus positif ya. Semua udah ada timeline-nya masing-masing. Oke, berarti pernikahan sekarang umurnya udah berapa Kak? Kita nikah tahun 2011, berarti 14 tahun ya. 14 tahun. Ya 14 menuju 15 tahun. Oke, dengan 3 anak yang lucu-lucu. Alhamdulillah. Nah, aku tuh seneng banget kalau misalnya ngebahas soal pasangan gitu, apalagi sesama perempuan. Ini aku mau nanya pendapat sih ke kamu. Kan sebagai seorang perempuan pasti kan kekhawatiran kita tuh banyak banget Kak. Apalagi soal pasangan gitu. Terlebih kalau misalnya usia pernikahannya masih terlalu muda atau gimana gitu. Apa sih yang bikin kamu sepercaya itu sama suami kamu sampai akhirnya bisa sampai di umur 14 tahun pernikahan ini? Oke. Sebenarnya kita sebagai perempuan harus pintar. Main games ya. Apa nih tipsnya? Tipsnya adalah jangan pernah ngelarang suami kamu. Ngebolehin. Kalau misalkan kita bolehin, dia nggak enak sendiri jadinya. Iya benar. Terus habis itu kita gini, suami itu dia nggak akan cari yang lain kalau dia puas dengan apa yang didapetin di rumah gitu. Jadi kayak misalkan sebagai perempuan kadang juga kita suka lupa untuk ngejaga diri. Kadang dengan adanya anak udah capek dengan urusan rumah. Kadang kita di rumah kita harus maksudnya be attractive gitu untuk suami kamu. Makanya olahraga, sempetin gitu. Pasti sempet kok sambil ngerjain kerjaan rumah juga sebenarnya bisa olahraga gitu kan. Terus habis itu dan komunikasi yang baik dengan suami gitu sih. Hopefully sih nggak akan ada masalah kalau misalkan emang komunikasinya lancar gitu. Dan itu nomor 1, cari pasangan harus yang emang udah komunikasi lancar dan seru berduaan aja gitu. Jadi nggak perlu nyari yang lain gitu. Iya benar. Gitu sih. Yang dari aku nangkep sih sebenarnya kunci kita tuh percaya aja gitu ke pasangan. Kepercayaan pun juga kalau misalnya. Dan kita harus sebagai perempuan kita harus percaya diri loh. Iya benar ya Kak. Kita harus berpikir bahwa kalau sampai suami kita nyari yang lain, berarti ya it's his loss. Karena kita yang terbaik gitu kan. Benar. Yes, harus kayak gitu. Karena dan semakin dibolehin, bilang nih, kalau aku pengen sama cowok-cowok gitu.
apa ya udah silahkan gitu. Akhirnya nggak jadi sendiri karena dibolehin. Iya. Jadi dia mikir kayak kok boleh? Kok boleh? Iya benar. Kok gue dibolehin ya? Kok gak dilarang? Nah, makanya jadi istri harus pintar. Jadi perempuan harus pintar. Harus pintar. Untuk trik. Iya aku suka banget sih kalau ngebahas girls talk kayak gini, girls talk jadi kayak wah, saya belajar satu hal dan ternyata sama yang kita lakukan. Iya. Pokoknya percaya diri. Percaya diri, oke. Nah, ngomongin soal percaya diri, pasti kan kamu juga muncul rasa kepercayaan diri dalam diri kamu kan dibentuk juga nih, gitu kan. Cara dari Kak Ayu tuh ngebentuk percaya diri sampai akhirnya muncul tuh gimana sih? Aduh. Apalagi kemarin pas aku pertama kali kemoterapi ya ampun, terus habis itu aku jadi botak, jadi hitam, itu bener-bener buat kita kan rambut tuh mahkota ya. Habis itu dengan semua pengobatan membuat ngeliat ke kaca, ya Allah ngeliat kaca aja tuh sedih banget loh. Cuman buat apa sedih gitu kan? Sedih itu nggak bikin jadi sehat gitu kan, malahan malah jadi makin sakit gitu kan. Akhirnya aku banyak meditasi, habis itu aku banyak afirmasi, aku ngelihat diri aku di depan kaca dan aku mengulang-ulang yang bilang I am beautiful, I am strong, I can do this gitu sambil nangis-nangisan sambil ngeliat ke kaca. Yang awalnya aku nggak percaya, akhirnya aku percaya karena bener-bener pikiran kita itu bener-bener is a very strong gitu kan. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu akan terjadi gitu. Dan kalau kita percaya diri kita cantik, diri kita bisa, pasti auranya juga akan terlihat seperti itu gitu. Jadi kita semua perempuan we are powerful as long kita percaya dengan diri kita sendiri. Gitu. Oke. Nah, aku ada pertanyaan menarik sih sebenarnya. Kalau ngomongin soal Kak Ayu sekarang yang pastinya udah jadi sport entusias juga gitu, kamu suka lari, bahkan ada gym, yoga dan lain-lainnya. Menurut kamu seberapa pentingnya olahraga sih dalam merubah diri kita? Penting banget sih olahraga apalagi karena sebenarnya itu kebutuhan dasar kita kan. Kalau misalkan emang udah kita biasa melakukannya akan jadi rutinitas. Seketika itu sudah menjadi rutinitas, badannya yang akan minta untuk olahraga gitu sih. Kayak aku tuh jujur sulit untuk pergi ke gym kalau anak-anak aku lagi libur. Nah kemarin kan habis liburan sekolah nih kan, agak ada seminggu lah aku nggak nge-gym gitu kan, cuma di rumah doang stretching biasa. Terus aku bilang sama suamiku kan, aku bilang sama Ki, badan aku nggak enak. Tadi aku baru ngomong kayak gitu, kayaknya aku besok mesti nge-gym deh gitu. Jadi emang udah badannya yang minta gitu kan. Jadi well actually it's a good thing kan. Maksudnya kayak aku juga dalam pengobatan, apalagi kan aku juga udah operasi, mastektomi semua dan tangan getar gitu kan tangan aku. Jadi harus stretching, kaku gitu. Jadi dengan berolahraga, dengan aku gym, dengan aku lari gitu, itu release the tension gitu loh. Jadi nggak kaku. Jadi enak badannya. Iya, gitu. ya. Berarti kamu konsisten olahraga udah berapa tahun? Aku sih sebenarnya bareng. Actually yang tadi Kiki cerita itu yang mulai olahraga karena 2021. overweight ya kan tahun 2021. Sebenarnya sih kita olahraga tuh dari nge-gym tuh dari tahun 2017. Cuman biasalah. Awal-awal kan pasti gitu. On off gitu kan. Emang niatnya pengen hidup sehat. Cuman jadi kalau kalian masih ada di fase itu, don't worry. Kita semua melalui proses itu gitu kan. Nah, ketika yang kecelakaan itu tahun 2021 itu benar-benar ini banget, wake up call banget bahwa kita harus hidup sehat nih gitu kan. Ya udah akhirnya kita nge-gym bareng, olahraga bareng ya dari situ dari tahun 2021. Abis itu kok nge-gym, kayaknya olahraga tapi kok nggak ada perubahan. Biasanya tuh di 2 bulan 3 bulan pertama tuh orang tuh kayak udah kelihatan. Biasanya ada yang kayak gitu kan, karena nggak ada udah berhenti aja gitu. Nah, karena sebenarnya tidak semudah itu. Badan kita aja tuh baru kelihatan tuh setelah hampir almost 2 tahun baru terlihat ada perubahan. Nah ketika ngeliat gitu jadi semangat kan, jadi makin datang terus tiap hari. Nah itu sih, jadi akhirnya jadi rutinitas, jadi yang setiap hari Senin sampai Jumat itu yang kita selalu lakuin. Ya. Tapi dan ternyata normal ya Kak ketika kita udah niat di awal, tapi on off. Duh mager lagi, aduh ini lagi. Cuman ya normal, tapi jangan menyerah. Dan jangan malu untuk ngulang lagi. Balik lagi dari awal gitu. Apalagi kita perempuan, olahraga itu penting banget buat kita.
Dan apalagi yang sudah masuk ke umur-umur 35, apalagi yang kayak aku udah 40 lebih, jadi udah harus waktunya olahraga karena yang dosa-dosa masa lalu tuh udah keluar lagi nih di umur 35 tahun ke atas itu gitu. Ya. Tapi aku dari tadi salfok sama mukanya Kak Deayu, glowing banget pas tadi kamu mention 40 tahun, kok gue tidak melihat keriputan di wajahnya. Thank you. Nah itu salah satu efek olahraga. Ya itu kan, sama bahagia. Ya betul, dan selalu bahagia. Oke, sebenarnya Kak, aku nih kan juga pemula gitu kan, baru mau mulai olahraga juga. Terlebih awalnya aku gak suka banget olahraga. Kalau tadi kan kalau POV dari perempuan ya kita harus olahraga, apalagi ngomongin soal kesehatan gitu, sampai efek-efek yang kecantikan yang kita alami gitu, kita dapetin dari hasil olahraga. Sebenarnya ada lagi nggak sih yang kayak ini loh benefit yang lo nggak tahu kalau lo tuh rutin olahraga tuh ini gitu? Kalau buat aku pribadi ya, yang paling ngefek banget di aku sih dengan si pengobatan kanker itu. Ternyata olahraga sepenting itu, ternyata punya massa otot yang banyak sepenting itu gitu. Dan I'm very very grateful, aku sangat amat bersyukur ketika aku dikasih penyakit di saat aku fit, kondisi badan aku fit. Jadi bisa dilihat ketika aku pengobatan kanker setelah kemoterapi, aku bisa lanjut olahraga, aku bisa lanjut gym, aku bisa lanjut lari gitu. Banyak yang nanya, kok bisa gitu? Biasanya kan ke orang setelah kemoterapi tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Emang iya sih, ada mual, ada times yang aku ngelihat makanan aku enek banget gitu ya. Aku nggak bisa, tapi aku paksain kan kalau misalkan nggak bisa makan, kita bisa minum protein shake atau aku minta tolong buatin aku deh jus dada ayam, yang penting minum deh tegak gitu kan, yang penting ada makanan yang masuk gitu. Dan itu juga semuanya kan dari pikiran gitu loh, seberapa niat mau sehat gitu kan, dan alhamdulillah badannya mendukung gitu. Jadi bener deh kalau kalian belum start olahraga, do it now. Dan gak akan menyesal gitu ya. Gitu. Kalian bisa rasain sendiri, Yes. Kak Dea itu has a positive energy, so dan pikirannya juga positif banget guys. Terlihat dari tadi menanggapi ternyata kekurangannya ternyata disyukuri sama Kak Deayu. Alhamdulillah aku mendapatkan kemarin cobaan kesehatan di saat aku lagi sehat-sehatnya gitu. Oke. Harus mencari dari setiap permasalahan kita harus mencari sisi positifnya gitu. Iya benar Kak, Yes. Aku setuju banget. Nih kita udah 30 menit, ini kita udah nyampe Tanjung Priok ya. Ancol dikit lagi di depan. Lumayan soalnya pace-nya ya, aku pace-nya cuma 2 nih. Sama Coba. aku juga Naikin dari tadi. dikit. Coba. Ya. Ini aku jadi tertantang juga nih untuk mencoba. Tapi so far jalan di sini gimana Kak di treadmill-nya Yesul? Enak banget nih ya. Aku juga kayaknya dia firm ya. Iya. Terus udah gitu ini juga kelihatan kan, udah high tech juga, kelihatan kalorinya ada berapa, ada berapa, kecepatannya berapa gitu kan ya. Enak sih, oke banget ini. Enak kan? Jadi kayak kita bisa sambil YouTubean di rumah atau nonton live cooking sambil bener ya, gitu, itu bisa bener kan? banget. Cocok banget untuk ibu rumah tangga ya kan, yang gak punya banyak waktu. Betul. Yes. Bisa ya, cocok lah ya. Oke, Kak Deayu, sekarang kita masuk ke segmen Q&A dari teman-teman kita. Ini ada beberapa pertanyaan. Mereka penasaran untuk nanya lebih lanjut ke Kak Deayu. Yes. Ini ada pertanyaan yang pertama. Kalau dari tadi kita selalu ngebahas soal keluarga, anak dan suami. Tapi Kak Deayu sendiri, cara me time-nya tuh gimana sih? Me time ya. Me time. Jujur. Kalau lagi liburan sulit. Cuman tapi kan kita selalu ada waktu ya. Bener. Maksudnya we are a loving family gitu. Anak-anak juga tahu. Maksudnya aku juga kita show our affection gitu kan. Maksudnya kita juga nggak malu-malu kayak pelukan atau kiss-kiss biasa gitu depan anak-anak. It's fine lah. Dan sadar diri juga lah. Kan namanya juga lagi libur kan. It's a family time gitu. Nanti ketika bisa lah curi-curi waktu berdua ketika anak-anak nanti lagi sibuk sendiri ya kan. Terus habis itu emang harus romantisme harus tetap dijaga. Berduaan aja harus selalu tetap ada. Seminggu sekali penting banget. Penting banget. Tapi Kak, Ciwi-ciwi kan sukanya biasanya nongki bareng teman-teman nongkrong nih. Kamu ada waktu-waktu kayak gitu juga atau enggak? Oke,
Ada dong, harus ada Ada. juga dong Iya, sama iya. teman-teman ya kan. Cuman tapi kan nggak sebanyak itu juga. At least biasa kita kayak arisan ibu-ibu Bener. ya kan. Apalagi terus udah gitu sama orang tuanya, Wali murid. besti-bestinya Bener. anak-anakku gitu kan ya. Harus ada waktu juga untuk itu. Jadi catch up bareng sama teman-teman. Cuman kan ya nggak sebanyak itu, paling sebulan sekali ya kan. Kalau selebihnya itu aku ya karena aku nyaman dengan Kiki gitu. Yang berduaan aja sama suamiku gitu. Terserah deh kalau misalkan dia ngerasa terganggu. Hopefully enggak ya. Iya, hopefully semoga enggak ya. Yang penting kita nyaman gitu kan sama suami kita. Betul. Nah, daripada nanti dia ditemenin sama yang lain ya. Nah, jangan sampai tuh. Jangan, tolong Temeninnya ya. sama kita ya Bener. kan. Kita intilin Salah terus satu ya. tips untuk menjaga suami, ikutin terus suaminya. Tolong dicatat itu wahai Jadi perempuan. kalau suaminya lagi suka olahraga, ikutin olahraga juga. Lagi suka lari, ikutin lari ya kan. Pokoknya sebisa mungkin kita jangan pernah kasih celah. Oke, ada yang bertanya juga nih Kak. Penyakit kanker, tadi kan Kak Dewi sempat mention juga sebenarnya di setiap orang kita tuh punya ada sel kanker ya kan. Ya. Nah tapi untuk yang awam, kira-kira tuh ada tanda-tandanya nggak sih sampai kita tuh oh iya kayaknya gue harus periksa deh ada Oke. yang aneh. Nah ini juga yang perlu aku mau kasih tahu, yang aku juga menyesal. Jadi biasanya kita perempuan tuh takut ya, apalagi kanker itu kan kurang edukasinya. Sebenarnya kalau misalkan apalagi kanker payudara, Betul. itu is a most common cancer di perempuan. Jadi sebenarnya kamu jangan takut ketika kamu meriksa dan menemukan benjolan atau kelainan di payudara kamu. Itu harus segera dicek, karena semakin dini terdeteksi akan semakin mudah pengobatannya. Dan itu gampang banget dan tidak memakan biaya banyak. Jangan sampai kamu denial dan ngerasa enggak kok. Tapi karena biasanya kalau lagi mens memang suka keluar itu loh. Kita perempuan tuh kalau lagi mens, stres, banyak pikiran, itu suka keluar benjolan. Betul. Tapi benjolannya itu tetap harus diperiksa. Maksudnya is it safe atau enggak gitu. Nah kalau misalkan terdeteksi awal itu akan gampang banget untuk pengobatannya. Jangan sampai kayak aku yang udah sampai stadium 3B, jadi harus panjang pengobatannya dan itu menyakitkan dan itu memakan biaya yang sangat banyak gitu kan. Buat apa juga gitu. Dan jangan takut, sekarang teknologi udah canggih, zaman udah canggih. Kalaupun kamu terdeteksi kanker, pasti bisa sembuh kok gitu. Dengan pengobatan yang tepat, dengan dukungan keluarga, and doing healthy lifestyle, pasti bisa sehat, pasti bisa kalahin kanker. Iya, setuju. Agree ketika kita ngebahas cancer, apalagi cancer payudara. Aku pun juga sempat belajar, sadari Kak, periksa payudara sendiri, betul kan? Betul. Itu nanti teman-teman cari ada tahapannya. Kita pakai 3 jari ya kalau nggak salah ya? Iya. Apa 5 atau 3? Actually sih 1 jari, 2 1 jari bebas aja. Iya. Yang penting kayak lagi mandi, lagi pakai lotion gitu kan. Ketika kita angkat tangan kita, terus habis itu kita raba gitu kan. Dan ketika menemukan sesuatu kejanggalan, jangan takut. Langsung periksa, langsung cek. Self awareness is very benar-benar benefit. Jangan sampai ngerugiin diri kita sendiri gitu. Jangan dengan ketakutan, dengan denial, itu malah merugikan. Iya, benar-benar. Takutnya kan apa tuh namanya, ngefeknya jadi lebih banyak lagi pastinya. Iya. Apalagi Karena biasa kok aku juga, karena dulu tuh aku karena nggak ada awareness untuk cancer ya, karena yang kita tahu kan kanker tuh menakutkan banget. Kayak nonton TV aja pasti kalau ada yang sedih meninggal, mamahnya meninggal karena kanker gitu kan. Jadi kan karena kalau kita aduh takut banget kanker gitu. Padahal actually not gitu loh. Jangan takut, semakin takut makanya jangan takut. Kalau takut jangan sampai ketakutan kamu itu jadi kenyataan gitu. Bener. So don't be afraid, datang ke dokter, cek aja gitu. Kalau dilihat dari, aduh aku udah dengerin cerita-cerita kamu dari tadi kita selama ngobrol, aku tuh sebenarnya ngeliatnya kayak ini orang kuat banget lagi. Tapi pernah gak sih Kak, apalagi kita perempuan malam-malam overthinking atau ngerasa kayak gue udah putus asa deh, gue capek gitu. Jangan sampai putus asa. Kita harus tetap keep the spirit up. Ketika pasti akan ada time-time, aku pun ada kayak gitu. Saat sedih, mellow, kayak apalagi pengobatan kanker itu ngebuat kita jadi sensitif ya, sedih. Cuman kita harus bisa kesedihan itu kita rubah jadi hal yang positif gitu. Misalkan kayak aku selalu waktu apalagi awal-awal pengobatan, kebangun jam 3 pagi, jam 2 pagi, kepanasan. Jadi karena
keringetan semua. Karena aku kan dengan pengobatan kanker ini aku juga jadi menopause. Jadi aku flushing namanya. Keringetan terus gitu, hormonnya imbalance gitu. Cuman ya udah kita positive thinking aja. Mungkin kita dibangunin ya udah disuruh mandi, ya udah disuruh sholat gitu kan. Banyak-banyakin aja kayak gitu, positif aja, percaya aja. Maksudnya kita juga dikasih cobaan, Tuhan itu, Allah itu nggak akan ngasih kita cobaan kalau kita nggak bisa ngelewatinnya. Pasti kita bisa gitu. We cannot control what happened to us, tapi kita bisa control how to react gitu loh. Kita react-nya ke hal yang positif gitu. Selalu berpikir yang positif. Jangan menyalahkan keadaan, ya kan? Apalagi terutama nyalahin diri sendiri. Enggak. Semua yang terjadi ke kamu itu pasti ada alasannya. Pasti kita di-prepare untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar. Jadi apapun perjuangan kamu, keep going gitu loh. Karena you almost hit the finish line. Jangan pernah menyerah gitu kan. Gitu sih. Iya, karena pada ujungnya we can find another way gitu untuk mencari keluar dari semua masalah itu kan. Karena semuanya it's all in our head. Karena yang penyakit yang maksudnya tantangan yang terbesar itu sebenarnya bukan penyakit itu diri kita sendiri. Betul. Gitu loh, pikiran kita. Jadi kalau misalkan kita takut terus, kita khawatir terus, malahan itu memperburuk keadaan gitu. Lebih baik walaupun dokter bilang, besok kamu meninggal, gak usah takut sama meninggal, gak perlu kena penyakit. Kalau emang udah takdirnya meninggal, kesingkat aja udah meninggal kok. Gitu. Jadi why gitu kan? Maksudnya lebih baik kamu hari-hari yang kamu punya, ya digunain dengan sebaiknya, digunain dengan hal yang positif gitu. Dan hopefully gimana caranya nih? Maksudnya solusinya apa untuk bisa jadi sehat gitu loh. Jangan selalu memikirkan masalah gitu. Buat apa dipikirin masalah? Buat apa nyalahin keadaan? Apalagi nyalahin diri sendiri. Bener. Lebih baik kita cari solusi gimana caranya untuk keluar dari masalah itu gitu. Tuh kan dari tadi tuh jawabannya yang menenangkan hati gitu, yang legawa sekali. Ya aku jadi 2 jam boleh nggak di sini Mas Director ngobrolnya? Nanti kita udah sampai kemana nih? Ke Bandung jangan-jangan? Iya benar. Udah lewat tujuan Ancol kita mau ke Bandung. Nggak usah balik-balik ke Rawamangun. Nah Kak, ada last question nih dari teman-teman. Balik lagi Kak Deayu kan tadi dari perjalanan ceritanya juga gimana menghadapi cancer gitu sampai akhirnya lewatin pengobatan, rutin dan lain-lain. Terus juga salah satu yang merubah gaya hidup sampai akhirnya kamu semangat juga kan keluarga pastinya. Dan juga kalau ngomongin gaya hidup, olahraga tadi. Tapi kalau korelasi sama cancer, emang boleh Kak cancer tuh olahraga yang capek gitu? Oh jangan. Jadi sebenarnya kanker itu yang jangan nge-push. Do not over-push. Kamu harus paham, harus dengerin badannya gitu. Harus tenang, harus dengerin badannya apa yang dia mau. Cuman jangan sampai nggak olahraga juga. Bagus latihan pernafasan, itu kayak meditasi. Terus dan weight training. Karena masa otot itu sangat amat ngebantu kita untuk pengobatan kanker dan ngebuat badan kita jadi kuat gitu. Jadi tapi lakuin yang pelan-pelan aja dulu gitu loh. Jangan terlalu nge-push, jangan terlalu kayak angkat beban nih, pengen langsung 5 kilo. Ya jangan, pelan-pelan aja dulu dari setengah kilo gitu kan, 1 kilo, it's okay gitu, fine. Terus habis itu dengan form yang benar gitu. Terus sih and take things slow gitu, always listen to your body. Oke, tapi ada suggest nggak kira-kira olahraga apa yang bisa dilakuin? Olahraga ya? Kalau kuat lari itu bagus untuk kardio. Karena ketika gini, orang kanker itu sangat amat banyak ketakutan yang kita pikirin. Overthinking itu udah pasti gitu kan. Nah untuk ngehapus overthinking apa segala macam, lari itu buat aku tuh lari tuh enak banget gitu lah. Jadi ketika lari pikiran kosong, semua overthinking semua itu nggak ada jadinya. Jadi terus ngebuat tidur aku jadi lebih nyenyak. Jadi untuk calming down myself, untuk stress relief itu bagus banget gitu. Tapi jangan cuma lari aja, harus digabungin dengan strength training, weight training ya kan, untuk supaya latihan beban di kaki. Karena memang yang paling kita butuhin adalah massa otot gitu. Dan aku agree banget, lari kan juga banyak orang yang bilang sebenarnya lari itu olahraga murah gitu kan. Siapapun bisa melakukannya dengan bahkan kita
apa tuh namanya, telanjang kaki pun gitu tanpa ada sepatu juga justru itu lebih bagus gitu kan untuk si kakinya. Dan Betul, di alam ya, iya. biasanya kayak gitu ya. Ini kita juga itu juga salah satu jenis pengobatan juga sih yang aku dengar ya. Dengan kita nggak perlu pakai apa-apa, dengan di tanah, barefoot di tanah, di pasir, itu juga it's very good for our body. Iya gitu. Oke. Kak Ayu, ini aku semakin mendalami kamu, semakin aku terkagum juga sama kamu nih Kak. Masa sih? Aku jadi malu. Jujur ya. Karena aku sekarang umur 25 Kak. Olahraga masih on off. Dibilang ikut olahraga yang FOMO aja. Lari aku ikut ya karena FOMO. Pedal aku ikut. Oke, FOMO. Gym aku ikut karena dibayarin kantor. Gitu aja. Pokoknya daily olahraga aku. Cuman ketika ngedengar, oh iya semakin kita berusianya bertambah, semakin perlu juga tubuh ini untuk dirawat gitu. Dan makanya ketika aku bisa sharing sama Kak Ayu, oh iya lagi, coba alasan lo mau nggak olahraga besok apa, ayo gitu, jadi self reflect ke diri sendiri Kak. Jujur, aku umur 25 tahun juga sama. Makanya kita carinya yang kayak komunitas, fun, sama teman-teman. Sekalian cari jodoh juga mungkin. Itu bisa gitu kan. Kan jodoh dengan interest yang sama ya kan, iya, sehat bareng. It's a very good thing loh. Kayak jadi kan kayak tadi kayak suamiku juga bilang kan, ketika nanti paling enak emang kita olahraga tuh ada pairingnya, ada pasangannya gitu. Jadi ketika yang satu lagi capek, yang satu semangatin gitu. Jadinya olahraganya terusan gitu. Iya. Tapi nggak perlu pacar juga, temen juga bisa kayak bener, gitu kan. Ya, semoga habis ini saya mendapatkan jodoh dari Strava ya. Ngomongin kayak tadi kita umur 25, terus abis itu anak muda lah, Gen Z. Kamu tolong kasih pesan ke teman-teman di sana, Gen Z di sana, gimana yang lagi berusaha untuk hidup sehat dan olahraga. Silakan. Oke. Dimulai dari yang pelan-pelan aja dulu, nggak usah terlalu ambi. Niatnya, yang penting niat dulu, pelan-pelan aja, dan yang penting konsisten, gitu. Oke, pelan-pelan dan konsisten ya. Oke, kalau menurut Kak Ayu, apa satu hal kecil yang paling sering diremehkan orang soal hidup sehat? Oke, makanan sama istirahat, karena biasa makanan itu banyak banget makanan yang fast food, yang cemilan-cemilan itu tuh nggak sehat sebenarnya. Ultra processed food is very not healthy untuk badan kita gitu. Kadang kita suka lupa karena rasanya enak, ya kan. Jadi sebenarnya dan terus bilangnya self reward gitu kan. Boleh, sebulan sekali cukup lah ya, jangan kebanyakan gitu kan. Make good choices, make healthy choices, karena sesungguhnya makanan yang kita makan itu setahu aku dari 100% itu 70% itu makanan, 20% olahraga, 10% istirahat gitu. Jadi gede banget kan 70%. Jadi memang kita harus memilih makanan kita. Lihat-lihat ingredients-nya gitu, dibaca dulu gitu kan. Pilih yang lebih sehat gitu. Terus istirahat. Kadang kalau kita lagi seneng olahraga nih, lagi ambi banget, pengen PB nih, pengen latihan. Abis itu lupa sama istirahat. Tapi sebenarnya istirahat tuh penting banget karena kita tuh harus, badan kita jangan sampai lupa diistirahatin karena harus recharge kan gitu. Jangan sampai over olahraga akhirnya nanti jadinya penyakit gitu. Jangan sampai seperti itu, amit-amit. Oke. Gitu. Apa sih Kak nasihat terbaik yang pernah kamu dapet atau kamu dengar? Oke. Nasihat terbaik ya. Oke, sebenarnya ini yang saya ngomong suami aku. Semua akan indah pada waktunya. Actually dulu dia selalu ngomong kayak gini untuk, tadi kan suami aku otomotif ya. Dia selalu bilang semua akan indah pada waktunya karena ngebangun mobil kan lama. Tapi setelah aku kena penyakit kanker ini, aku ngerasa kok begini banget gitu ya. Cuman aku percaya, balik lagi, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan ngasih kita cobaan kalau kita nggak bisa. Kita pasti bisa. Dan kalau apa yang kita mau belum terjawab sekarang, pasti ada alasannya. Dan semua akan indah pada waktunya.
Semua akan indah pada waktunya. Kata penutup yang sangat menenangkan jiwa dan pikiran saya ini. Kak, udah habis nih Kak. Oh, udah mau nyampe Senayan, aku udah lewat nih ya. Udah lewat. Tapi aku mau lari, kita girls talk kali ya. Oke, tadi kayaknya pemanasannya udah ya. Pemanasannya udah, ini Lanjut kita lari ya. lari. Naikin dulu PC dikit, oke. Naikin pace dikit. Waduh, 5 Oke. tuh ya. Coba aku imbangin 5. Oke. Oke. Iya, udah cukup Enam ya? sekian ya. Oke, bye. Terima kasih Kak Ayu. Thank you.